Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab selama ini kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, sehingga kalau kita mengikuti teladan terdahulu para sahabat dan para nabi, tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan Allah kecuali dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, salah satu nikmat yang perlu kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tanda baiknya hidup seorang manusia itu adalah ketika Allah menjadikan dirinya paham terhadap masalah agama. Oleh karena itu, ketika pagi hari ini kita mencoba belajar mengambil ilmu, maka jangan lupa ketika kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan ilmu, maka mintalah juga agar ketika mendapatkan ilmu kita diberikan kepahaman. Karena ketika seseorang itu mendapatkan ilmu tetapi belum paham, maka tentu hal ini belum bisa menjadikan kesempurnaan dalam kehidupan dalam beragama. Bisa saya sampaikan sebuah contoh kasus kisah nyata. Ini terjadi di dalam kisah kehidupan Imam Abu Hanifah. Pada suatu ketika beliau berjalan di suatu perjalanan, di depan beliau ini ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang mengambil buah-buahan dari sebuah pohon dari milik orang lain tanpa minta izin. Tentu sang pemuda ini mengambil beberapa buah itu, lalu dia berjalan bergegas, dan Imam Abu Hanifah ketika melihat hal ini, tentu karena beliau pecinta kebenaran, ingin mengingatkan kepada pemuda itu. Tetapi karena langkah pemuda ini begitu cepat, sampai Imam Abu Hanifah tidak bisa menyusul langkahnya, sehingga akhirnya langkah si pemuda itu terhenti ketika dia bertemu dengan seorang peminta-minta. Lalu buah-buahan yang dia ambil tanpa minta izin dari pemiliknya itu dibagikan kepada para fakir miskin. Dan akhirnya Imam Abu Hanifah pun mampu menyusulnya. Lalu kemudian dia berkata, "Wahai fulan, aku melihat engkau tadi mengambil buah-buahan dari sebuah pohon dan engkau tidak perlu atau bahkan engkau tidak minta izin dari pemiliknya. Apakah ini bisa dibenarkan?" Lalu sang pemuda itu pun mempunyai argumentasi. Karena waktu itu belum tidak semua orang bisa mengetahui figur seorang ulama besar. Dia tidak tahu kalau yang ada di depannya itu adalah Imam Abu Hanifah. Maka sang pemuda itu mengatakan dengan enteng, "Saya tahu bahwa setiap perbuatan baik itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat kebaikan. Sedangkan kejahatan itu dibalas oleh Allah dengan 1 kali perbuatan. Maka aku sadar kalau aku mengambil buah-buahan ini tanpa minta izin ke pemiliknya, tetapi aku juga memberikan buah ini kepada orang lain yang membutuhkannya. Sehingga kalau misalnya aku dapat 10, dipotong karena perbuatan dosa tadi, dibalas oleh Allah hanya 1 kali perbuatan, masih tersisa 9 kebaikan untukku." Tentunya ma'asyiral muslimin, Imam Abu Hanifah ketika mendengar penuturan si pemuda ini, bahwasannya dia mempunyai argumentasi yang demikian,
tentu dapat disimpulkan bahwa ketika dia mendapatkan ilmu tetapi dia tidak dipahamkan atau tidak mendapatkan pemahaman yang baik. Sehingga akhirnya Imam Abu Hanifah pun mengatakan kepada pemuda itu, "Wahai fulan, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha baik dan menerima segala sesuatu yang baik, dan Allah tidak pernah menerima harta yang tidak baik, walaupun itu untuk sedekah, untuk jariah, tetapi ketika harta itu sumbernya dari barang yang haram, maka harta tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Mendengar penuturan Imam Abu Hanifah ini, akhirnya si pemuda tadi tersadar. Ini contoh ma'asyiral muslimin, bahwasannya ketika kita ini memohon ilmu kepada Allah, maka jangan lupa agar Allah juga menitipkan pemahaman yang baik kepada kita. Baiklah, ini sebagai mukadimah. Pada kesempatan pagi hari ini, pada edisi yang Sabtu di pekan yang kedua, kita akan membahas salah satu sosok figur seorang sahabat, di mana seorang sahabat ini sering, kalau menurut catatan sejarah, nama dari sahabat ini sering muncul, bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang viral. Sahabat Nabi yang akan kita bahas ini adalah Ukasyah bin Mihsan bin Hursan al-Asadi radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah penduduk Madinah dari Bani Asal. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin, Ukasyah ini termasuk dari orang-orang yang Madinah yang awal-awal masuk Islam. Walaupun dia rumahnya, tempat tinggalnya di Madinah, tapi dia sering pergi ke Mekah untuk belajar agama kepada para sahabat, kepada para nabi, dan tentunya dia belajar agamanya secara diam-diam. Ma'asyiral muslimin, nama Ukasyah ini terkenal karena suatu hari Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah ungkapan yang sangat mengejutkan. Ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah mengatakan begini, "Yadkhulu min ummati zumratun hum yakhulu min ummati zumratun hum sab'una alfan." Akan masuk surga dari kalangan umatku 70.000 orang tanpa hisab. Wajah mereka, kata Rasulullah, seperti bulan purnama. Jadi Rasulullah menyampaikan akan masuk dari kalangan umat Rasulullah, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan mereka ini jumlahnya 70.000 orang. Lalu kemudian sahabat Ukasyah ini pun segera berdiri, dan dia pun mengangkat tangannya, lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doakanlah kepada Allah agar Allah jadikan aku ini termasuk salah satu 70.000 orang tersebut. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan Ukasyah, "Ya Allahumma ja'alhu minhum, Allahumma ja'alhu minhum, Allahumma ja'alhu minhum." Ya Allah, jadikanlah Ukasyah salah satu dari 70.000 orang tersebut. Kemudian setelah berdoa sebanyak 3 kali, Rasulullah SAW pun menyatakan, "Anta minhum ya Ukasyah." Wahai Ukasyah, engkau sudah masuk jaminan dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Maka ketika melihat Ukasyah ini meminta kepada Rasulullah agar didoakan masuk surga, ya, dari kalangan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, maka para sahabat yang lainnya pun akhirnya kepingin. Akhirnya banyak di antara mereka mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Akhirnya ada mengatakan, "Saya juga Rasulullah, tolong doakan saya." Akhirnya Rasulullah pun dengan tersenyum mengatakan, "Laqad sabaqakum Ukasyah." Sayang sekali kalian semuanya telah didahului oleh Ukasyah. Artinya apa? Nabi SAW hanya memberikan satu saja jaminan kepada Ukasyah. Mudah-mudahan selebihnya kita ini juga termasuk dari mereka, amin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa
70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ini adalah ukasya. Dan ternyata ada syaratnya. Apabila kita ingin termasuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan syaratnya. Humul ladzina la yattatayyarun wala yastarqun wala yaktawun wa ala rabbihim yattawakkalun. Mereka tidak pernah bertatoyur. Jadi tatoyur itu identik dengan perbuatan takhayul, menggantungkan nasibnya berdasarkan mengundi. Misalnya kalau mendengar suara burung perenjak, biasanya kalau orang Jawa kan akan mendapatkan rezeki, atau apabila melihat kupu-kupu masuk ke rumah, wah biasanya ini akan ada, biasanya begitu ya. Atau tangannya gatel, wah ini pasti oleh arisan jedul ini, biasanya gitu kan. Atau mungkin yang sering itu mengalami mata tritilen, gedut gitu. Nah, ketika mengalami semua itu, kita tidak mempunyai keyakinan apapun, maka kita sudah terbebas dari tatoyur. Maka salah satu syarat untuk mendapatkan kelak nanti ketika di dalam akhirat nanti, kita bisa masuk dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab adalah tidak pernah berkeyakinan terhadap hal-hal yang sifatnya tatayur atau takhayul. Kemudian yang kedua, wala yastarqun, mereka tidak pernah minta diruqyah. Maka para ulama hadis di sini memberikan tafsirnya, wala yastarqun itu artinya tidak minta diruqyah, itu kalau ruqyah itu mengandung kemusyrikan. Karena ruqyah itu ada yang syirkiyah, ada juga yang syar'iyah. Tetapi kalau ruqyah itu secara syariat, maka dalam hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan la ba'sa birruqa malam yakunu fihi syirqan, tidak apa-apa dengan ruqyah secara syar'i selama tidak ada unsur kesyirikan. Kemudian yang ketiga, wala yasawun, mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Jadi besi yang dipanaskan ini adalah kai, ya. Terjadi di zaman Rasulullah apabila misalnya habis mengalami perangan, luka-luka itu mengalami perdarahan, ya. Salah satu cara kalau untuk menghentikan perdarahan itu dengan hebat adalah kalau kita melihat filmnya Rambo, ya. Rambo itu membakar selongsong peluru, lalu kemudian lukanya itu ditaburi bubuk mesiu yang ada dalam peluru itu langsung dibakar. Nah, biasanya di dalam kamar operasi juga demikian. Jadi dalam kamar operasi itu ada nama alat untuk menimbulkan percikan api, sehingga percikan api ini kalau di dalam kamar operasi itu bisa menghentikan perdarahan besar, Pak. Karena kalau membedah anggota tubuh manusia itu kadang menyayat pembuluh darah kecil, pembuluh darah yang sedang sampai pembuluh darah yang besar. Nah, di zaman Rasulullah itu kalau terjadi peperangan, mereka mengalami luka-luka. Salah satu cara untuk menghentikan perdarahan itu dengan kai. Api besi yang dipanaskan sampai menganga, akhirnya ditempelkan di situ. Maka salah satu syarat agar mereka mendapatkan anugerah masuk surga tanpa hisab, maka tidak melakukan kai. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang keempat, syarat untuk mendapatkan agar kita ini masuk surga tanpa hisab adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa bertawakal ini tidak pernah gelisah dengan rezekinya esok hari, tentang bagaimana nasibnya besok. Tentang bagaimana nasibnya besok, dia tidak pernah. Mereka senantiasa bertawakal, menyerahkan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama pun menyebutkan, siapa yang mengkhawatirkan rezekinya esok hari, maka sesungguhnya dia telah suudzon kepada Allah. Maka kita tidak boleh khawatir dengan rezeki kita. Tawakal kepada Allah
tapi tetap tawakal itu ada usahanya. Jadi kalau kita ini bertawakal, tentu harus disertai dengan usaha. Makanya dulu itu pernah ada seorang sahabat yang datang ke masjid, dia membawa kendaraan berupa kuda, tapi kudanya itu tidak diikat. Sehingga Rasulullah pun bertanya, kenapa kamu kok tidak mengikat kudamu? Lalu laki-laki itu mengatakan, ana tawakal ala Allah, saya bertawakal kepada Allah ya Rasul. Maka yang benar kata Rasulullah itu, kalau engkau mengaku bertawakal kepada Allah, ikat dulu kudamu, baru serahkanlah segala urusan kepada Allah. Kalau misalnya kuda itu sudah diikat, tapi kok bisa lepas, malah lari darimu, maka itu adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Tentang tawakal ini, dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Kalau sekalian senantiasa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan berikan rezeki kepadamu. Maka Allah akan memberikan rezeki seperti rezeki kepada seekor burung. Taqdu himason, dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, wa taruhu bitonah, dan dia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Maka itulah yang dinamakan dengan tawakal. Dan tawakal ini menjadi syarat untuk mendapatkan masuk dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan, kata Rasulullah SAW, jadi keterangan tambahan dari Imam Muslim ini untuk memberikan optimis kepada kita, Pak. Jadi kalau 70.000 orang itu seluruh umat Nabi Muhammad, ya, kok terasa kita tidak punya harapan. Hadis berikutnya ini memberikan harapan kepada kita. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, setiap 1.000 orang, ya, maka Allah tambahkan 70.000 orang lagi yang masuk surga tanpa hisab. Sehingga kalau dikonversikan, dihitung secara matematis, ya, 70.000 orang, setiap 1.000-nya, ya, setiap 1.000-nya itu ada 70.000 orang lagi yang masuk surga tanpa hisab, maka total mereka yang diberikan anugerah oleh Allah masuk surga tanpa hisab adalah sebanyak 4.900.000. 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi mereka ini ketika masuk surga nanti tidak ditanya oleh Allah, tidak diadili oleh Allah, tidak diberikan hukuman, tidak diazab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dari 4.900.000 ini. Ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan awal kita tentang sahabat Ukasha ini. Jadi begitu Ukasha ini mendapatkan gelar, termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ini, malah menjadikan Ukasha ini bukan petantang-petenteng. Gara-gara sudah dapat jaminan surga, dia nyantai-nyantai, enggak. Justru Ukasha ini semakin bersemangat dalam ibadah. Bahkan Ukasha ini banyak sekali mengikuti pertempuran-pertempuran jihad fisabilillah. Dalam perang Badar dia ikut, dalam perang Uhud dia ikut, semua pertempuran dia ikut. Dan semua pertempuran peperangan yang dipimpin oleh Nabi dia ikuti semua. Sehingga dia tahu, karena apa? Konsekuensi dengan gelar yang diberikan Nabi itu. Sebagai salah satu orang yang masuk surga tanpa hisab, dia harus habiskan dirinya untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Suatu ketika Allah menurunkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu surat apa? Ada yang hafal?
Yang terus ngomong idaja, ya, idaja nasrullahi wal fath. Dalam sebuah kisah disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr ini, banyak para sahabat yang senior itu kasak kusuk ketika menafsirkan ayat ini. Lalu ada salah seorang sahabat yang junior banget yang bernama Ibnu Abbas. Waktu itu usianya masih kelas 6 SD ya, mungkin 11 atau 12 tahun. Dia mengatakan, aku berpendapat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr ini bahwa tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul sudah selesai. Kalau tugas Nabi dan Rasul selesai, maka Nabi pun sudah tidak lama lagi. Beliau akan meninggalkan dalam kehidupan dunia ini. Ketika mendengar ungkapan Ibnu Abbas ini, para sahabat yang senior pun itu geram hatinya. Akhirnya dia diseret bersama sahabat yang senior seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab di hadapan Rasulullah SAW. Lalu para sahabat yang senior mengatakan, ya Rasulullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr, kami semuanya memberikan takwil begini. Tetapi dia, Ibnu Abbas, mengatakan bahwasannya tugasmu sebagai Nabi Rasul segera berakhir, segera selesai. Sehingga ketika tugasmu sudah selesai, maka engkau akan segera meninggalkan kehidupan dunia ini. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, pendapat kalian salah, sedangkan pendapat dia benar. Artinya apa? Rasulullah membenarkan pendapat dari Ibnu Abbas. Lalu selang beberapa hari kemudian, Rasulullah pun berkhutbah. Lalu kemudian mengatakan, wahai sekalian, wahai manusia, apabila suatu ketika aku pernah berbuat zalim kepadamu, maka mumpung sekarang dalam kehidupan dunia, mintalah tebusan kepadaku, mintalah tuntutan kisos untukku, sebelum peradilan Allah itu digelar untuk kita semua. Ketika Rasulullah mengatakan begini, para sahabat semuanya diam. Kenapa? Karena Rasulullah menyadari beliau segera akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Akhirnya diulang lagi, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi? Mohonlah agar minta pertanggungjawaban kepadaku saat ini juga. Lalu akhirnya salah seorang sahabat yang bernama Ukasyah, dia mengangkat tangannya. Ya Rasulullah, aku ingin menuntut balas atas perbuatanmu. Waktu di perang Badar itu, ketika aku naik kuda, aku turun dari kuda, aku ingin berniat menghampiri dirimu. Lalu tiba-tiba kayu yang kau gunakan untuk mengendalikan kudamu itu menyepak pinggangku, sehingga pinggangku pun memar. Aku merasakan nyeri di situ. Aku mohon, aku ingin membalasmu ya Rasulullah. Ketika mendengar ini, para sahabat yang lain pun geram. Mereka tampak marah. Sehingga Rasul mengatakan, tenanglah kalian semua. Biarkanlah dia minta pertanggungjawaban, balasan dariku, kata Rasul. Lalu akhirnya Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah datang ke putrinya Fatimah untuk membawa kayu, sebilah kayu yang dimaksud oleh Ukasyah tadi. Ketika Bilal berjalan dari tempat masjid itu menuju ke rumah Rasulullah, dia mau mengatakan kepada Fatimah, takut. Kenapa? Pasti Fatimah kepikiran. Akhirnya dia pun mengetuk pintu. Dia mengatakan, Fatimah, sesungguhnya ayahmu meminta aku datang ke sini untuk mengambil sebilah kayu yang digunakan untuk mengendalikan kudanya. Untuk apa Bilal? Akhirnya Bilal pun menjelaskan alasannya. Dan betapa terkejutnya melihat kondisi ayahnya, Fatimah tadi, melihat kondisi ayah yang sudah sakit-sakitan, yang sudah mulai lemah, ya, yang sudah mulai lelah. Tiba-tiba ada yang minta pembalasan untuk dirinya. Lalu akhirnya datanglah Bilal, menyerahkan kayu itu di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kayu itu pun oleh Rasulullah diserahkan kepada Ukasyah. Ya.
Kemudian para sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar ya, mengatakan, wahai Ukasha, pukullah aku, jangan sampai tubuh Rasulullah SAW yang mulia ini sampai kau pukul. Lalu kemudian Ukasha pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, waktu itu ketika kayu ini menyepak pinggangku, waktu itu aku tidak dalam keadaan lepas baju. Akhirnya Rasulullah pun melepas bajunya. Para sahabat yang lainnya pun yang melihat dialog ini, mereka menangis terharu-haru, terseduh-seduh. Sehingga akhirnya ketika Ukasha ketika memegang sebilah kayu ini, yang dulu pernah dia katakan menyepak pinggangnya, dia segera datang ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu Ukasha pun melemparkan kayu itu, dia berlari kepada Rasulullah, dipeluknya tubuh Rasulullah SAW. Lalu dengan menangis dan terseduh-seduh, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat menyintai dirimu, dan aku mengharap agar aku nanti kelak di surga bersama dirimu. Semuanya menangis ma'asyiral muslimin melihat peristiwa ini. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun mengatakan, kalau kalian ingin melihat ihwal seorang penduduk surga, maka lihatlah Ukasha seperti ini. Maka salah satu syarat untuk mendapatkan surga adalah dengan mencintai Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kembali kepada cerita awal tentang Ukasha ini, ma'asyiral muslimin, Ukasha ini sudah menghibahkan dirinya untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Berbagai pertempuran, berbagai jihad sudah dia lakukan. Sampai ketika Rasulullah SAW pun akhirnya wafat. Dan banyak dari suku-suku yang ada di Madinah, banyak di antara mereka yang kembali murtad. Banyak yang mereka yang keluar dari Islam. Karena mereka merasa Nabi kok wafat, Nabi kok mati. Kemudian di antara suku-suku itu juga ada yang masih memeluk agama Islam, tapi mereka menolak membayar zakat. Lalu Abu Bakar pun menyiapkan pasukan. Saya akan perangi mereka, kata Abu Bakar. Kata Umar, kalau murtad silakan kau perangi. Tapi bagaimana dengan mereka yang muslim, tetapi enggan untuk membayar zakat? Lalu Abu Bakar pun mengatakan, demi Allah, kalau dulu mereka membayar zakat di masa Nabi dengan seekor anak kambing, kemudian di hari ini mereka menolak membayar zakat, maka aku akan perangi mereka. Lalu Umar pun berkata, tapi wahai Abu Bakar, mereka mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya, mereka memang mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kunci, ucapan kunci untuk masuk surga. Dan setiap kunci itu ada gigi-giginya. Dan salah satu dari gigi itu adalah dengan membayar zakat. Demi Allah, kalau mereka tidak membayar zakat, mereka telah mencederai kalimat la ilaha illallah, maka saya akan memerangi mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, akhirnya Abu Bakar pun menyiapkan 11 pasukan dengan komandan-komandannya masing-masing, dan di antara pasukan itu dikomandani oleh Ukasha bin Mihsan. Dan akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu. Sementara Ukasha bin Mihsan ini dikirim ke daerah Najd. Dia memimpin pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad. Dan akhirnya Ukasha pun meninggal, gugur di peperangan itu. Dan di dalam pertempuran Ridho ini, yaitu melawan peperangan bersama orang-orang yang telah murtad. Ma'asyiral muslimin, Ukasha ini dibunuh oleh seorang yang bernama Tulaiha al-Asadi. Sama-sama dari Bani Asadi, tetapi dengan izin Allah, beberapa tahun kemudian Tulaiha justru masuk Islam, dan selama hidupnya dia sangat menyesal
karena dia dulu pernah membunuh seorang yang bernama Ukasha yang telah dijamin oleh Nabi masuk surga tanpa hisab. Inilah ma'asyiral muslimin, Ukasha meninggal dalam usia 45 tahun dan dia telah memilih takdirnya mati dalam keadaan syahid, dan dia termasuk menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan itulah kisah dari Ukasha bin Mihsan. Mudah-mudahan dari kisah para sahabat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya kemuliaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa diraih dengan menjadi insan yang bertakwa, yang beriman, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya, dan sekuat tenaga, semaksimal mungkin menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.